Alhamdulillah kita hari ini bisa silaturahmi di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir di Kabupaten Tanah Tidung untuk melihat langsung hasil penanaman padat karya mangrove. Dan di sini awalnya kita rencanakan seluas 300 hektar, ternyata masyarakat di sini antusias sekali dan terrealisasi 600 hektar. Iya, jadi kegiatan hari ini kita telah melakukan kunjungan lapangan, ya. Sebenarnya ini dalam rangkaian pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove. Jadi dalam pengelolaan ekosistem mangrove ini kami dari Kemenko Marves atau Maritim dan Investasi sedang menyiapkan roadmap untuk pengelolaan ekosistem mangrove secara strategi besarnya. Jadi strategi besarnya itu mencakup ada 5 aspek di situ, ya. Jadi mulai dari aspek one mangrove data, jadi satu data tentang mangrove, kemudian mengenai pengelolaannya, pendanaan, lalu juga peraturan dan kelembagaannya. Nah, ini bersambung begitu ya, artinya ini juga terkait dengan arahan dari khususnya Bapak Menko Marves, ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK, di mana sesuai arahan dari beliau-beliau itu kita sedang menyiapkan program prioritas untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove secara nasional dalam 4 tahun ke depan seluas 637.000 hektar. Sampai hari ini lahan yang telah kami siapkan seluas 600 hektar yang terdiri dari 250 hektar itu lahan pantai atau pola tanamnya intensif, kemudian yang 350 hektar itu lahan yang pola tanamnya silvopiceri. Kalau untuk menanam pohon sebanyak 1.200.000 itu kami diberi waktu 3 bulan, dan alhamdulillah sampai saat ini 90% dari kegiatan ini sudah bisa kita selesaikan. Mengenai masalah bibit ini adalah disediakan oleh masyarakat. Nah, yang tadi saya katakan, sistem penanamannya itu adalah propagul. Propagul artinya bibit yang tersedia di alam kita cabut kemudian kita tanami. Nah, salah satunya adalah di lokasi yang kita kunjungi ini yang sudah dimulai tahun ini melalui program PEN atau Stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional, ya, di mana di sini Kementerian LHK telah melaksanakan program penanaman mangrove ini seluas yang ditargetkan 300 hektar menjadi sekitar 650 hektar dan melibatkan kelompok tani hutan, ya, jadi dari 5 desa. Jadi ini termasuk yang bagus, sukses kita lihat di lapangan sudah ditanam. Nah, tadi kami mengadakan dialog juga dengan para petaninya untuk mengetahui situasi di lapangan dan kesulitan dan harapan dari mereka gitu. Jadi intinya dari petani merasa terbantu dengan program ini, dan yang diharapkan nanti sebenarnya tindak lanjutnya ke depannya itu juga nanti kita sedang akan diskusikan bagaimana pemerintah daerah akan terlibat juga, atau dari pemerintah daerahnya sendiri akan mensupport dalam hal
keberlanjutannya, selain juga nanti tentu kolaborasi dengan kemitraan yang lain. Kalau diupayakan bisa melalui CSR atau NGO ya, dukungan dari yang lain ya, selain dari pusat, itu akan lebih baik. Jadi intinya program mangrove yang kita tahu ini banyak memberikan manfaat ya, untuk bukan hanya masyarakat secara ekonomi, tapi juga lingkungan ya akan menjadi lebih baik atau pulih ya. Jadi pemulihan lingkungan itu melalui program mangrove akan terbantu. Tapi juga program mangrove ini akan membantu Indonesia ya. Jadi untuk dukungannya kepada isu global ya, seperti isu perubahan iklim. Nah, itu juga isu perubahan iklim yang salah satunya adalah sea level rise ya. Jadi kenaikan muka air laut itu akan berdampak kepada daerah pesisir. Nah, mangrove ini juga bisa memprotek daerah tersebut. Jadi ini manfaatnya banyak, dan kita dari Kemenko Marves sedang menyiapkan strategi bagaimana kedepannya akan lebih baik, berkolaborasi dengan kementerian-kementerian yang terkait, terutama dengan Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melibatkan petani sekitar 600 orang dan bekerja kurang lebih selama 2 bulan. Itu tadi di sini kami sempat lihat, dan memang pada saat ini air naik ya, jadi yang kelihatan sedikit, nanti mungkin kalau pas turun tanaman bisa kelihatan. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil, dan ini tujuan kami di sini mensupport masyarakat di sini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang terpengaruh atau kemarin kena COVID itu ya. Kita punya PR 4 tahun ke depan ini, perlu menyiapkan strategi untuk melaksanakan rehabilitasi tadi seluas 637.000. Jadi artinya hektar ya. Jadi itu artinya nanti di wilayah ini kita akan lihat apakah masih ada lahan kritis mangrove yang harus direhabilitasi ya, atau juga ada lahan yang bisa nanti didorong pemanfaatannya ya, di mana melibatkan masyarakat lebih jauh lagi. Alhamdulillah, setelah dengan adanya kegiatan ini, artinya ekonomi masyarakat sangat terbantukan. Sebenarnya dalam kelompok tani hutan mangrove ini masyarakatnya mayoritas nelayan sebelumnya, tapi masyarakat mulai menyadari bahwa pentingnya penanaman mangrove ini untuk kelestarian alam. Ya, tadi sudah saya katakan, artinya pentingnya penanaman mangrove ini tentu dampaknya terutama itu bagi nelayan tangkap, nelayan tradisional, termasuk pun di dalamnya itu adalah petani-petani tambak. Hasil tangkapan itu lumayan. Semakin ke sini hasil tangkapan nelayan, khususnya tukang tangkap ikan secara tradisional, semakin menurun. Ini diakibatkan oleh rusaknya lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Maka oleh sebab itu, pemerintah memikirkan untuk merehab aliran sungai, salah satunya penanaman mangrove ini. Yang terlibat itu kurang lebih 599 tenaga kerja. Berapa kecamatan? Ini terdiri dari 2 kecamatan, 1 kota, yaitu Kecamatan Sesayap Hilir, kemudian Kecamatan Tanah Merah, dan Kota Tarakan. Kecamatan Sesayap Hilir itu ada 4 desa yang terlibat, yaitu Desa Sengkong, Desa Bobatu, Desa Bandan Bikis, kemudian Desa Menjulutung. Untuk Kecamatan Tanah Merah itu ada 1 Desa Sambungan Selatan. Kemudian Kota Tarakannya sendiri ini adalah petani-petani tambak yang berdomisili di Kota Tarakan, dan mereka yang langsung terlibat dalam penanaman ini.
harapan masyarakat adalah program ini tentunya tingkat keberhasilannya harus 100%. Dan kami pun telah turun ke lapangan. Banyak masyarakat menginginkan agar program ini berkelanjutan, kemudian ada sistem yang namanya perawatan secara berkala, karena masyarakat kita mulai sadar tentang artinya kelestarian lingkungan, khususnya di pesisir pantai. Kalau kaitannya dengan mangrove, ya, yang dikeluhkan masyarakat pada saat hari ini, tahun ini kita diberi musibah, yaitu corona. Nah, harapan terbesar masyarakat dengan adanya program ini, ekonomi masyarakat bisa terbantukan, kemudian kedepannya program ini terus dilanjutkan. Dan bukan hanya di pesisir, di daratan pun seperti itu, gitu, yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat secara nasional.